ya menentukan strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Nah, sebelum kegiatan hari ini kita mulai ya, kita mau membuat kesepakatan dulu, kesepakatan pembelajaran. Nah, itu ada satu. Kira-kira anak-anak setuju tidak? Aktif dalam mengikuti sesi pembelajaran, setuju tidak? Setuju. Terus apalagi kira-kira? Apalagi kesepakatan untuk pembelajaran 2 jam ke depan? Memperhatikan guru, setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju, Bu. Ya, apalagi? Aktif, memperhatikan guru. Apalagi? Ribon? Oh, tidak berbicara sendiri. Ya, setuju? Setuju. Apalagi? Tidak makan di kelas. Tidak makan di kelas. Tidak makan di kelas. Setuju. Sepakat? Sepakat. Apalagi? Kalau menjaga kebersihan kira-kira sepakat tidak? Oke, kalau gitu ya biar kita lebih nyaman lagi dalam belajarnya, mungkin kalau ada sampah yang ada di laci atau di bawah meja atau di bawah kursi kamu ambil dulu, ya. Iya. Kayaknya tadi ada loh yang di bawah itu kertas itu. Ya diambil dulu tuh dibuang ke tempat sampah. Gila kemarin. Kita mau ke sini deh. Oke, mungkin kali ini suasana kelasnya agak berbeda ya anak-anak ya. Iya. Ya, hari ini Bu Ida ada tugas ya, namanya hari ini tuh pendampingan individu ya. Jadi Bu Ida itu mengikuti program guru penggerak. Kemudian saat ini ada buku tari yang memakai jilbab merah itu mengajar prakteknya Bu Ida ya. Dengan Bu siapa Bu? Yang Bu Yani dari BBBP ya. Selamat datang Bu di kelas 8D. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Kesepakatannya diulang lagi apa tadi yang pertama? Ya, aktif dalam pembelajaran. Terus 2. Ya, memperhatikan guru. 3. Tidak berbicara sendiri. Tidak berbicara sendiri. 4. Tidak makan di kelas. 5. Oke, semua sepakat ya? Sepakat. Kelas. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak silakan duduk yang nyaman ya. Ditaruh dulu alat tulisnya, boleh bersandar di kursi kalian. Duduk yang nyaman ya, cari posisi yang nyaman. Kemudian ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Pejamkan mata secara perlahan. Cari posisi yang nyaman ya. Rasakan setiap hembusan nafas yang masuk ke dalam tubuh kalian. Setiap udara yang masuk ke tubuh lewat hidung ya, keluar lewat mulut, rasakan agar kita lebih tenang dan fokus
Sudah? Sudah dibayangkan? Ya. Kemudian bayangkan lagi ciri-cirinya. Ya. Nanti setiap anak yang saya tunjuk, silakan menyampaikan ciri-cirinya tersebut. Kemudian teman lain menebak. Ya, contoh ya, contoh. Aku seorang laki-laki. Ya, badanku kurang lebih beratnya 60 kilo. Ada yang sudah bisa menebak? Gitu. Kamu nebak siapa? Nebak siapa? Anggit. Ada yang lain? Iya, yang dalam pikiran juga Faros. Ya. Oke, sudah paham ya? Ya, oke siap. Bunda boleh pinjam aksen? Sudah bayangkan tadi yang di kelas siapa? Sudah membayangkan yang di kelas siapa? Belum. Waktunya 15 detik. Sudah ya? Oke, sekarang Arya. Arya mana Arya? Oke, Arya. Hah? Boleh berdiri, boleh berdiri. Hah? Ya udah, yang keras. Saya seorang laki-laki. Oke, siapa yang mau menebak? Belum bisa ya. Terus, yang Tinggi kedua. saya adalah 150 cm. Tinggi saya 150 cm. Siapa yang mau menebak? Fauzan, Bu. Fauzan, betul? Boten. Boten. Lagi. Butuh perlu lagi kayaknya teman-teman. Warna kulitnya kuning. Warna kulitnya kuning. Vibran. Yes, benar. Yeay. Satu lagi. Amelia. Ayo, Amelia. Dia seorang perempuan. Lu yang kedua? Tinggi. Siapa yang mau nebak? Tinggi. Regina. Iya. Ya, oke, betul sekali ya. Jadi penting ya anak-anak ya kita mengenal diri kita ya. Karena dengan kita mengenal diri kita, kita bisa mengevaluasi ya, mengevaluasi jika ya untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Mengetahui kelebihan, mengetahui kekurangan itu penting ya, sehingga kekurangan itu bisa kita tingkatkan, kelebihan bisa kita optimalkan. Oke, lanjut ya. Ya, minggu yang lalu kita mempelajari apa anak-anak? Ada yang masih ingat minggu yang lalu kita belajar apa? Oke, iya. Cara cerdas dalam menggunakan media sosial. Anak-anak sudah mempelajari dampak positif dan dampak negatifnya. Sudah dipraktekkan belum kemarin tipsnya? Biar kita lebih cerdas lagi dalam menggunakan media sosial, sudah dipraktekkan? Terus gimana? Rasanya gimana? Nah, bisa berkurang durasi menggunakan gadgetnya? Nah, kali ini ya, seperti tadi judulnya, kita akan mempelajari ya, gaya belajar ini apa toh? Nah, setelah anak-anak paham tentang gaya belajar kalian, kalian bisa menentukan cara belajar yang menurut kalian paling nyaman. Gaya belajar Bu Ida beda dengan Lintang. Gaya belajar Lintang beda dengan Haida. Ya, jadi tujuan pembelajaran ini adalah anak-anak jadi paham gaya belajar ini apa. Ya, terus anak-anak bisa menentukan strategi belajarnya. Oh, setelah tahu gaya belajarku ini, aku
mau belajarnya biar optimal caranya seperti ini, ya. Jadi kalau Bu Ida itu sukanya belajar itu dengan menulis, ya. Jadi ada materi, Bu Ida ringkas lagi dengan tulisannya Bu Ida, biar lebih mudah dipahami ketika belajar. Jadi ada proses membaca, ada proses menulis, ya. Saya lebih suka belajar dengan seperti itu. Jadi misalkan ada video, tak skip terus ditulis. Nah, nanti anak-anak bisa setelah mempelajari ini, saya harapkan bisa tahu ya gaya belajar anak-anak seperti apa. Nah, kemudian setelah itu anak-anak bisa mengambil keputusan, ya, dan belajar besok lebih optimal, ya. Caranya bagaimana ya? Kira-kira materi ini penting tidak untuk kalian? Kalau menurut kalian penting, kira-kira apa ya manfaatnya? Manfaatnya apa kira-kira tadi? Jadi paham gaya belajarnya, apalagi? Hah? Belajarnya jadi lebih optimal, lebih maksimal, apalagi? Belajarnya lebih efektif, betul ya itu ya. Belajarnya lama 2 jam, tapi ulangannya ketika ulangan, aduh kok lupa yang dipelajari ya, tidak paham. Berarti mungkin belajarnya kurang efektif, gitu ya. Oke, ya kita lanjutkan. Menurut anak-anak ya, belajar itu apa sih? Belajar itu mencari ilmu, apalagi? Mencari informasi. Mendapatkan informasi, ya, apalagi? Hah? Apalagi? Apa lem? Meningkatkan pengetahuan, apalagi? Kalau belajar itu loh, biasanya ngapain ya anak ya? Biasanya Afifah kalau belajar ngapain biasanya kalau belajar? Afifah Nur. Afifah belajarnya dengan membaca. Kalau aku, belajarnya dengan membaca juga. Membaca juga. Arden. Saat ibu membaca. Gibran. Membaca, setelah itu menuliskan ke buku, Bu. Membaca kemudian menuliskan di buku, Dan bahasa meresum. sendiri. Oh iya, belajar sendiri. Ada yang lain? Betul. Rifki. Rifki mana Rifki? Rifki membaca. Terus ngapain lagi Lem? Biasanya kalau belajar cuma membaca. Lintang. Merangkum terus dihafalkan. Ya, Gibran. Haidar. Gimana Lem kalau belajar biasanya? Membaca terus diresum. Oke, lanjut ke pertanyaan itu. Oke, saya itu biasanya tuh nggak nyaman kalau belajar yang seperti apa? Ada yang mengganggu, terus rame, apalagi berisik, ngantuk, terus apalagi pusing, apalagi gerah, apalagi? Ya, oke. Tadi anak-anak sudah menceritakan ya pengalaman belajarnya. Ada yang membaca, ada yang meresum, ada yang mengerjakan tugas atau mengerjakan soal, ada yang cara belajarnya seperti itu. Oke, terus anak-anak merasa kalau belajar ada yang tidak suka kalau berisik, kalau ngantuk, gitu. Terus ada yang ganggu, gitu nggak nyaman ya belajarnya ya? Optimal ya. Nah, jadi pengertian belajar itu ya. Tadi anak-anak menyebutkan dengan membaca. Nah, jadi belajar itu adalah cara yang konsisten. Konsisten itu terus-menerus, ya, dilakukan oleh seseorang, ya, seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi. Ya, caranya tadi beragam. Ada yang membaca, merangkum, mengerjakan soal, ya, agar
Dia bisa mengingat, berpikir, dan memecahkan soal melalui proses belajar. Jadi sudah bisa dipahami ya pelajaran. Jadi cara belajar yang terus-menerus kamu lakukan. Oh, aku kalau belajar dengan membaca, meresum, mengerjakan soal konsisten terus-menerus dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya biar mudah menangkap stimulus atau informasi, kemudian mengingat suatu materi, kemudian bisa berpikir dan memecahkan soal dalam proses pembelajaran. Jadi tadi malam yang belajar siapa, Kanjeng? Tadi malam yang belajar bilang diri. Yang lain nggak belajar? Apa? Nggak, sih? Nah, jadi usahakan ya, walaupun tidak ada ulangan, walaupun malam minggu, anak-anak konsisten dalam belajar ya. Nah, itu ada materi ya tentang JJ adalah murid SMA yang rajin. Ia sering membaca buku pelajaran, kamus, dan belajar hingga ke jam-jam. Tapi anehnya JJ malah rajin dipinang. Materinya nggak masuk-masuk ke kepalanya. Hal ini berdampak pada nilai JJ yang jelek karena tidak bisa membaca buku pelajaran. Nilai rapor JJ turun. Padahal selama ini JJ ingin masuk PTN lalu jalur rapor. JJ merasa tidak efektif belajar. Padahal kalau orang belajar dengan baca buku yang banyak membuat pintar. Apa jangan-jangan ada yang salah ya sama belajar JJ? JJ tahu nggak ya kalau belajar itu dayanya bermacam-macam dan setiap anak hanya dengan cara belajar sendiri. Supaya belajar lebih efektif, yuk kenali tipe belajarmu sendiri. Tiba-tiba dia belajar hard. Menurut Neil Devereaux dan Helen Emiles, statistik kedua, tipe belajar terdiri dari beberapa macam. Terdiri dari visual, auditory, read or write, dan kinestetik. Keempat gaya belajar ini biasa disingkat dengan depan. Yuk kita cari tahu satu-satu. Tipe visual adalah tipe yang berfokus pada penglihatan untuk memahami dan mempelajari objek. Siswa dengan tipe visual lebih tepat untuk belajar dengan melihat grafik, bagian, diagram, foto, atau video. Tipe auditory adalah tipe yang berfokus pada pendengaran untuk memahami materi yang disampaikan. Siswa dengan tipe ini lebih cocok untuk belajar dengan cara mendengarkan guru dan mengikuti diskusi kelompok. Tipe write or read adalah tipe yang menyerap informasi dengan bentuk kata-kata ataupun tulisan. Siswa dengan tipe ini cocok dengan cara membuat poin-poin, belajar sambil menulis, menjelaskan sesuatu dalam bentuk tulisan maupun membaca tulisan. Tipe kinestetik adalah tipe belajar yang mengacu pada visual namun lebih mudah mempelajari dengan gerakan. Siswa dengan tipe ini cocok belajar dengan cara langsung, eksperimen, menghafal sambil berjalan, dan lainnya yang melibatkan aktivitas fisik. Ternyata gaya belajar JJ sama ini salah. JJ hanya membaca saja, sedangkan JJ lebih paham ketika belajar sambil mendengarkan penjelasan. Berarti tipe belajar JJ adalah tipe auditory. Penting untuk mengenali tipe belajar ini agar belajar lebih efektif dan cepat, sehingga nilai rapornya tidak akan terganggu. Tipe belajarmu akan menjadi fair. Tulis komentar ya. Support video ini dengan like, comment, subscribe, dan share. Nah, tadi ada berapa tipe belajar? Apa saja? Good. Apalagi? Read and write. Terus? Kinestetik. Ya. Setelah tadi anak-anak melihat video sudah ada gambaran belum? Aku termasuk tipe belajar yang ini gitu. Sudah ya? Sudah ya. Yang visual tadi apa visual tadi? Iya, melihat secara langsung. Kalau auditory, mendengarkan. Kalau yang read and write, membaca dengan menulis. Terus kalau yang kinestetik, oke, ya, mempraktekkan secara langsung. Seperti itu ya. Nah, sekarang Bu Ida punya beberapa
mau membantu membagi? Siapa? Saya boleh. Oke, tolong dibagi satu-satu ya. Wow, saya orang baru, Bu. Tolong deh dibantu sama. Ada yang belum dapat? Ricky. Sudah. Nah, sekarang silahkan yang belum dapat kertas siapa? On semua. Maaf tadi Bu Ida lupa bawa lakban nih. Ada yang bawa double tape atau lakban nggak? Tidak ada. Nah, silahkan identifikasi ya ciri gaya belajar yang sudah kamu terima itu tergolong yang mana. Kemudian anak-anak nanti berdiri berjajar membentuk kelompok. Oke. Ya, yang termasuk kinestetik di sini deh, berjajar di sini ya. Apa tuh? Yang visual di sini. Ya, oke. Algebra di sini. Behavior di sini. Suara itu. Pribon, Suara. langsung kamu maju membentuk barisan. Itu kertasnya, contohnya ini ya, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Nah, kamu masuk yang mana? Langsung, ayo waktunya 15 detik dari sekarang. Yang kamu terima itu kan contohnya cara mencari topik permasalahan. Itu termasuk gaya belajar apa? Bisa didiskusikan dengan teman-teman aja. Kalau ayo 10. Ini
Cara dengan tempo agak cepat. Oke, terus. Ada yang menunjukkan harga atau kuning atau suasana. Oke, good. Oke. Dilihat daripada didengar kira-kira apa? Oke, good. Mudah terdistract itu mudah terganggu jika ada keramaian. Berarti dia nggak bisa kalau rame belajar tuh nggak bisa. Kalau anak visual bisa. Kira-kira apa? Visual ya? Visual, oke. Yuk. Ayo, Dina. Ya, good. Oke, good. Ayo, lanjut. Read and write. Yang keras apa? Mudah mandiri kira-kira apa ya? Iya, dan estetik. Jadi belajarnya kalau jalan-jalan. Ayo. Berarti pindah le. Yuk, ayo lanjut. Iya, suka baca artikel. Hah? Oke, good. Terus? Akan menyimpulkan isi kita. Iya. Terus. Siap. Ya, good. Terakhir kinestetik, yuk. Agak cepat. Menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Iya. Oke. Suka menggambar. Oke, siap. Siap. Oke, good. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang ya, kelompok visual mana semangatmu? Kelompok Midori mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, sekarang Bu Ida punya sebuah kasus, kemudian silakan identifikasi ya. Nah, ini untuk kelompok auditori ya, belum tentu nanti isinya sesuai gaya belajar. Silakan diskusi, cari tempat yang nyaman untuk berdiskusi dengan anggota kelompok. Halo. Hai. Coba didengarkan ya. Nanti sebelum diskusi, anak-anak silakan menentukan satu orang yang menulis, kemudian yang nanti akan presentasi. Silakan tunjuk teman kamu yang akan nanti presentasi dan menulis. Ya, silakan boleh memilih tempat yang nyaman kalian untuk berdiskusi dengan teman anggota kelompok masing-masing. Waktunya 1 menit cukup ya. Sendiri saja ya. Ganti ya.
Eta lo gitu. Am. Cheese. Saya mendengar kayu. Ya, bukan dapat terkait. Kelas juga. Kepalamu ketok lo, Rim. Yang katanya rock tadi. Kerekam lo, Rin. Sorry keceplosan, maaf. Maaf. Nggak sengaja. Maaf. Ada kesulitan. Ayo ya, Pak. Yuk kita. Pendapatnya tentang terkait strategi Ambika agar lebih optimal dalam meningkatkan proses Ambika. Meningkatkan proses dan hasil belajar. Wow. Kelompoknya mana kelompokmu? Gendere mriku no. Sudah ditentukan yang mau presentasi siapa? Oke. Awas ya. Awas ya. Kita ada Apa? Tapi ini aku. Ini ciri Eram. Wah, ini jeglol. 0 kemana? Pero sudah Oh ya. Oh, coba takut yang. Apa? Kertas. Kertas punya nih. Wah, kertasnya. Ini mak mau naik mencet motor.
Ribari. Ini Rizky ada merepatnya. Ini Rizky. Rizky. Bahari. Ini yang mana? Suaranya direkam belum? Ada direkam. Rizky Mas Rizky. Di mana nanti ya? Sudah selesai diskusi, sudah ditunjuk yang presentasi siapa? Oke. Kelompok apa? Kelompok auditori. Iya. Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Semua sudah ditunjuk yang presentasi siapa? Yes, gampang. Oke. Kelompok apa? Kelompok kinestetik sudah? Sudah ditunjuk? Oke. Kalau sudah selesai, anak-anak boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Ini yang presentasi urut atau gimana? Urut. Oke, mulai dari visual. Pilih asal oleh Visual. Iyalah pengen aku sih. Baca kasusnya, terus masuk dari belajar yang yang keras ya, maju. Assalamualaikum, saya dari kelompok visual akan menyampaikan hasil diskusi. Assalamualaikum, saya dari kelompok visual akan Ada yang mau bertanya? Sudah sesuai ya dengan kasusnya ya. Jadi dari kasus yang tadi dibacakan itu termasuk gaya belajar. Apa? Ayo, Pian ngomongin. Read and write. Tulis dan membaca. Oke, tepuk tangan untuk dan Wahyu. Oke, lanjut kelompok auditori.
mau menambahkan biar Wildan lebih optimal lagi dalam belajarnya selain tadi yang disampaikan oleh kelompok visual apa kira-kira? Hah? Perbanyak praktek. Lebih banyak praktek, apalagi? Mencari pengalaman, ya, melihat tutorial gitu ya. Ya, karena anak dinas estetik itu suka melakukan percobaan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok visual. Oke, yang ketiga kelompok read and write. Siapa yang akan ke depan? Bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Read and Write akan mempresentasikan tentang gaya studi pembelajaran. Studi kasus. Nala adalah seorang siswa kelas 8 di SMP Permata. Dalam proses pembelajaran, dia sangat tertarik jika guru menggunakan media presentasi multimedia. Nala mengingat informasi dengan mudah melalui gambar serta memahami materi melalui pengalaman seperti simulasi dan demonstrasi. Gaya belajar apa yang dimiliki Nala? Visual dan kinestetik. Dua, berikan pendapatmu terkait strategi Nala agar lebih optimal dalam meningkatkan proses dan belajarnya. Lebih sering melihat video dan foto tentang pembelajaran. Lebih sering mencari pengalaman dan kontak-kontak dan terakhir lebih sering melakukan eksperimen. Ya, oke. Jadi gaya belajar itu tidak hanya satu ya, jadi bisa perpaduan. Ya, jadi kasus Nala tadi dia suka kalau gurunya itu pembelajarannya menggunakan multimedia, tapi dia juga suka melakukan percobaan. Ya, toh? Jadi ada gabungan visual dengan kinestetik. Oke, teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kelompok kinestetik. Tokyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil identifikasi kasus dikoordinasi bersama dengan satu kelompok. Apabila suka belajar melalui diskusi dan drama, dia merasakan dengan sebuah materi jika ditetapkan berulang-ulang. Apabila salah menyukai mendengarkan perspektif, dia diharapkan demikian saja. Dengan mendengarkanmu terkait strategi atau kita lebih optimal dalam meningkatkan proses dan hasil belajar dengan menjalankan materi lalu diucapkan berulang-ulang agar cepat mengingat materi. Oke, ada yang mau bertanya? Mboten. Sudah cocok dengan kasusnya? Sudah, Bu. Siapa tadi kasusnya siapa? Ambika. Ambika ya, gaya belajarnya auditori. Kemudian saran dari kelompok kinestetik adalah mendengarkan materi berulang-ulang. Ya, bisa. Oke, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Anak sudah bisa mengidentifikasi kasus, ya, termasuk gaya belajar apa, kemudian strateginya apa. Nah, setelah ini akan ada tugas individu, ya. Anak-anak berarti sudah punya gambaran ya tentang gaya belajar yang selama ini sudah konsisten kamu lakukan.
dalam identifikasi gaya belajar yang terdiri dari sebutkan 5 hal yang biasa kamu lakukan saat belajar. Yang kedua, identifikasi gaya belajarmu. Yang ketiga, ceritakan strategi belajarmu dengan menyesuaikan gaya belajar yang kamu miliki. Red and white. Red and white. Red and white. Siapa sih orang? Aku lah. Ada yang belum dapat? Nah, setelah anak-anak menuangkan hasil identifikasi melalui LKPD, selama 1 minggu tugasnya adalah membuat, boleh dalam artikel, tweet atau mini vlog ya, terkait dengan gaya belajar. Ya, silakan anak-anak boleh memilih di antara 3 itu atau yang lain, bisa lewat poster ya. Liquid itu seperti poster ya, seperti poster yang ada bagian-bagiannya. Boleh dengan mini vlog, anak-anak diberikan kebebasan menuangkan isi LKPD ke dalam beberapa tugas ya. Anak-anak boleh memilih salah satu. Ada yang mau bertanya atau masih bingung? Bertanya. Sudah paham? Sudah paham? Ya. Berarti minggu depan di pertemuan yang akan datang sudah siap semua dengan tugasnya ya? Insya Allah. Nah, nanti yang menjadi poin penilaian adalah yang pertama ketepatan waktu. Ya, jadi anak-anak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Ya, misalkan nanti 1 minggu sudah, nanti nilainya tentu baik. Ya, yang kedua adalah kreativitas. Kreativitas bentuk tugasmu. Ya, boleh pakai Canva. Misalkan mau pakai gambar lewat poster yang digambar di kertas juga boleh. Ya, kemudian yang ketiga adalah isi dalam konten. Ya, isi dalam konten itu hal-hal yang termuat dalam LKPD yang sudah dibagikan. Ya, ada berapa rubrik nilainya tadi? Ada 3. Yang pertama ketepatan waktu, yang kedua kreativitas, yang ketiga isi konten. Ya, ini ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran dari ini, ya, oke, boleh dibagi, bisa dijawab pertanyaannya atau ada yang mau ditanyakan langsung. Perasaan kamu setelah mempelajari atau mengikuti kegiatan sesi ini bagaimana? Bahagia. Ada yang punya perasaan berbeda? Seru, senang, apalagi? Ceria. Ceria, apalagi? Aktif, gembira, apalagi? Oke, senang karena dapat mengetahui gaya belajar yang selama ini sudah atau yang kamu miliki ya.
Belajar dengan optimal. 3. Belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Apalagi manfaat yang kamu peroleh dari kegiatan hari ini. Manfaatnya, dengan perasaan yang senang dan manfaat. Ya, bisa mengetahui